Dalam kehidupan sosial di era digital ini, ada banyak istilah di dunia digital yang mungkin Anda belum tahu atau sudah tahu, tapi belum paham. Salah satunya adalah KOL. Di episode kali ini, kita akan kupas konsep KOL bersama saya, Yorin Halatu. KOL merupakan singkatan dari Key Opinion Leader atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pembentuk opini utama. KOL ini biasanya sangat dipercaya opininya oleh para pengikut mereka karena dianggap sebagai ahli dalam suatu bidang tertentu. Peran mereka sangat besar karena mereka bisa mempromosikan merek, produk, layanan, sampai ke ide, ideologi, dan kepercayaan dengan efektif. Biasanya suara para KOL ini bisa menghasilkan jutaan suara tambahan dari para pengikutnya. Ketika KOL mengatakan A, jutaan pengikutnya akan ikutan mengatakan A. Maka itu, peran dan dampak sosial mereka sangat besar. Dalam dunia digital agency terdapat istilah KOL management. KOL management adalah, manajemen untuk para KOL. Bentuknya bisa berdiri sebagai perusahaan sendiri atau sebuah divisi dalam suatu perusahaan. Tugas KOL manajemen antara lain, 1. Mencari klien untuk KOL. 2. Melakukan identifikasi, pemetaan, perencanaan, dan keterlibatan KOL dalam sebuah kampanye klien. 3. Melakukan negosiasi dan memberikan penawaran kepada dan dengan klien. Dan 4. Menyediakan layanan terbaik untuk kebutuhan klien dan KOL. Jasa KOL juga tentunya dapat digunakan untuk kampanye politik. Terkadang, karena satu dan lain hal, masyarakat menyebut KOL politik ini sebagai buzzer. Tapi, perlu dipahami juga bahwa KOL politik belum tentu memperjuangkan sebuah ide politik hanya karena dibayar. Ya, betul bahwa mereka mendapatkan bayaran dalam proses kampanyenya itu. Tapi mungkin juga mereka mau menerima tawaran dari klien tersebut karena memang setuju juga dengan ide politiknya. Misalnya saja, ide politik atau mendukung atau menolak sebuah undang-undang. Kan bisa saja si KOL itu memang dalam pemikirannya mendukung atau menolak undang-undang tersebut. Tapi ya, bagus juga kalau dia bisa mengkampanyekan ide yang dia sendiri dukung dengan mendapatkan bayaran juga dari klien. Contoh ide politik lainnya yang juga sering bisa dikampanyekan oleh seorang atau sekelompok KOL adalah pilihan dalam pemilu, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. KOL dapat mengkampanyekan kandidat tertentu agar dipilih masyarakat dalam pemilihan presiden atau pilpres, pemilihan legislatif atau pileg, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. KOL terkadang juga disebut dengan sebutan influencer. Meskipun umumnya KOL ini bergerak di media digital seperti Instagram, Twitter, atau Facebook, tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya untuk KOL melakukan kampanye melalui media konvensional seperti televisi, koran, atau radio. Perlu diketahui bahwa tidak semua influencer itu dapat dianggap sebagai KOL. Influencer yang tidak diikuti orang karena pemikirannya tidak bisa menjadi KOL. Mengapa demikian? Esensi dari KOL adalah membentuk opini. Sederhananya, KOL harus bisa membentuk maupun mengubah cara pandang atau pemikiran masyarakat. Kalau seorang influencer itu diikuti karena misalnya orang suka melihat penampilannya, atau suka mendengar suaranya saat bernyanyi, atau suka menonton tariannya di TikTok atau IG Reels, ya kemungkinannya influencer ini tidak bisa menjadi KOL. Karena pengikutnya tidak mendengar apalagi mengikuti pemikirannya. Jadi, nggak semua influencer itu bisa masuk dalam kategori KOL ya. Semua KOL pasti bisa disebut influencer. Tapi nggak semua influencer bisa disebut KOL. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep Key Opinion Leader alias KOL. Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat buat Anda. Silahkan like dan share video ini jika berkenan. Dan jangan lupa subscribe channel GeoLife dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Yorin Halatu, sampai jumpa di episode Kupas Konsep berikutnya. Bye!